Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Kita masuk ke bagian kedua dari energi. Yang pertama ini ada Arko, ini tutup di 705 ya. Nah, ini udah di ujung dari pola ascending triangle yang ini pertama, ini kedua ya guys. Masuk lagi ke bagian pertama ya guys ya. Nah, ini udah di ujung dari koridor ascending triangle ya. Untuk MACD-nya masih dead cross ya, cuman ini agak melemah ya. Sedangkan status RSI-nya ini golden ya guys ya. Sedangkan weekly-nya kita lihat, weekly ini dead cross ya MACD-nya. Status RSI masih dead cross juga ya guys ya. Nah, untuk untuk Arko sendiri ini, nah bentuk ini gravestone doji ya guys ya. Ada gravestone doji ya. Nah, kalau kita sebenarnya kalau ini juga masih masuk ini ya guys ya. Kita perpanjang lagi. Ini sebenarnya dalam pola ini ya. Pola uptrend channel ya guys ya. Ini ya sebenarnya ya. Cuman dalam time frame yang lebih besar ini sebenarnya udah breakdown ya dari ini ya guys ya. Breakdown dari tadi ini yang pertama, ini yang kedua, cuman ini dalam time frame kecil ya sini time frame ascending triangle yang kecil ya guys. Ini satu dua terus ini ascending triangle yang time frame lebih besar. Ini dia udah di breakdown ya guys ya. Ada 3 candle ini udah gantung di sini posisinya. Dalam time frame yang besar ini saya pikir ini akan menjadi awal tekanan ya guys ya untuk Arko. Saya pikir akan di breakdown ya. Saya akan melanjutkan penurunannya ya dalam beberapa waktu ke depan ya guys ya. Jadi hati-hati untuk Arko. Kalaupun misalkan ada barang, mending sekarang exit dulu ya guys ya untuk Arko. Kecenderungan sih masih akan mengalami tekanan untuk beberapa waktu ke depan ya. Mungkin dalam 1 pekan 2 pekan ke depan masih akan cenderung untuk mengalami tekanan ya untuk Arko. Untuk Arko sendiri ini level support kuatnya mungkin kisaran ini ya, saya pikir ini kisaran ini guys ya, di 620 ya guys. Kalaupun masuk tunggu aja ya di 620 ya untuk spekulatif buy ya. Nanti begitu ada rebound minor, exit dulu ya, take profit dulu. Jadi saya pikir sih tunggu aja di level 620 ya, ini 620 gitu. Jadi tunggu aja dulu guys untuk Arko. Kecenderungan sih akan mengalami tekanan ya dalam beberapa waktu ke depan ya guys ya. Dalam 1 pekan 2 pekan ke depan masih akan untuk ditekan ke bawah. Tuh. Oke, selanjutnya ada PGEO. Hari ini closing di 13.55 naik 2,2%. Nah, ini untuk PGEO ini udah breakdown, udah konfirmasi breakdown dari uptrend channel ini yang pertama ya guys ya. Ini saya pikir akan melanjutkan penurunan aja guys ya ini. Jadi hati-hati untuk untuk PGEO ini sudah bisa cenderung untuk mengalami tekanan ya, saya pikir. Nah, dalam periode downtrend channel ya guys, kelihatan ini mulai lower high lower low ya guys ya, ini ya guys ya. Jadi saya pikir sih akan mengalami tekanan di dalam beberapa waktu ke depan ya. Ini kisaran level support kuat ini di kisaran 1170 ya guys ya, jauh ya 1170 itu. Jadi saya pikir untuk
Ini kalau dalam periode downtrend channel ini ya, masuk di level support atau lawan dari downtrend channel ya. Begitu nanti masuk lawan downtrend channel kita bisa beli ya, beli dulu. Kemudian besar sih akan mantul lagi ke atas, kita exit dulu ya. Begitu ada reversal minor. Strateginya gitu aja, jangka pendek, main jangka pendek, trading harian aja. Karena indikator yang ada ini jelek ya, masih jelek ya guys ya, dead cross semua ya guys ya, masih kecenderungan akan mengalami tekanan ya. Saya pikir dalam 1 pekan 2 pekan ke depan masih akan terus tertekan ya untuk PGO ya guys ya. Jadi pun kalau masuk spekulatif buy itu ya ini ya di 1160 ya, jauh ya itu. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, MBMA hari ini closing di 705 naik 1,4%. Dia udah ini ya, untuk status RSI-nya nih dead cross ya, MACD-nya juga dead cross. Cuman agak melemah ya kekuatan penjualannya. Weekly-nya kita lihat ini dead cross ya guys ya. Jadi untuk apa namanya, untuk MBMA nih masih ini ya guys ya, masih apa cenderung untuk masih mengalami tekanan ya dalam beberapa waktu ke depan ya guys ya. Ini cuman ini terlihat ini volumenya nih juga yang hari ini kan plus, ini cuman volumenya kecil ya guys ya. Jadi saya pikir sih ini masih akan tertekan ya dalam beberapa dalam pekan ini ya guys ya, masih tertekan. Jadi hati-hati aja untuk MBMA. Saya pikir tunggu dulu ya, wait and see, tunggu sinyal untuk lihat indikator yang ada untuk mulai masuk lagi ya guys. Untuk sekarang sih jangan dulu ya untuk MBMA. Jadi saran saya sih dihindari dulu untuk MBMA karena tekanan masih cukup kuat ya guys ya. Gitu. Jadi ini pun kalau ini jadikan support kuat ini di sekitar 650 ya, ini 650 tekanannya gitu, Safir masih akan bisa ditekan sampai level 650 lagi ya guys ya untuk MBMA dalam kurun waktu 2 pekan ke depan ya gitu. Jadi saya pikir masih akan mengalami tekanan ya dalam 1-2 pekan ke depan, masih akan ada tekanan untuk MBMA. Oke guys, saya rasa itu aja ya untuk sektor green energi. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.